nama gue Buto. Mantan gamer warnet yang sekarang nyambung hidup dari jadi tukang pijat. Gue tunanetra. Gara-gara dulu sering begadang di depan layar komputer, main game sampai mata bengkak tiap malam. Tapi sekarang hidup gue rada waras, karena temen gue satu lagi, Monty, itu lebih parah. Orangnya botak. Gak ada bulu di sekujur badan. Kayak bayi, tapi versi rusak. Dulu pecandu narkoba. Sekarang udah rada sembuh, walaupun belum total. Karena tiap sore dia masih suka ngembat alkohol oplosan, sambil nyalain rokok lintingan. CKK. Gue duduk di pos ronda, pakai jaket denim Uniqlo yang udah mulai pudar tapi masih kece. Sepatu New Balance 327 warna krem, yang pernah gue beli waktu diskonan di aplikasi online. Di tangan gue, HP Android Pixel 6a, kecil, suaranya udah mulai serak, tapi masih bisa muter playlist Spotify. Playlist gue isi lagu-lagu barunya Reality Club, Fest, sama Ariel Nayaka. Si Monty nongol dari balik dapur, pakai hoodie warna hijau zaitun dari H&M, celana kargo cotton on, dan sandal gunung Eiger. Telinganya ditempelin earbuds Bluetooth murah meriah. Yang muter lagu lamanya Bara Suara. Yang unik dari kami, walaupun tunanetra, kami tetap jalan. Tetap punya selera. Kami tinggal di rumah kontrakan petak di ujung gang sempit. Tiap hari kerjaan kami mijat. Kadang dapat pasien dari komunitas, kadang dapat dari grup Telegram, tunanetra lawas ngobrol serius. Nah, 2 hari lalu, Monty lagi nyisir alisnya pakai sendok sambil nyalain rokok lintingan. SSHH. Gue duduk di pos ronda, ngudut, sambil dengerin suara jangkrik. Krik, krik. Bet, gue denger dari grup, ada anak komunitas orator netra yang nginep di Jakarta, kata Monty. Mereka abis menang lomba pidato. Katanya mau ke Bali. Siapa namanya? Leo sama Ilham. Gue diem. Pos, lalu buka HP jadul, ngirim voice note ke grup. Assalamualaikum Bang Rahmat, ini Buto. Dulu pernah pelatihan bareng di panti. Mau nanya, itu anak-anak yang mau ke Bali nginep di mana ya? Siapa tahu bisa gua samperin. Ngasih terapi relaksasi. Besoknya, Bang Rahmat bales. Waalaikumsalam tuh, mereka nginep di Hotel Plaza 7. Kamar 1407. Gua udah bilang ke panitia, lo dari komunitas Sadar Rasa. Bilang aja gua yang rekomendasiin. Gue senyum. Hah, beneran dapet juga akhirnya. Mon, rejeki gak salah pintu. Monty ketawa. Berarti tinggal bawa perlengkapan. Gua bawa teh racikan.
lo urus omongan. 2 hari kemudian, kami berangkat naik Grab. Gue pakai kaos band lokal warna hitam, jaket parasut tipis dari Zara, dan sneakers putih Adidas Sambao G yang udah mulai kusam. Monty, hoodie Pull&Bear, celana pendek Nike Tech Fletch, sama jam tangan digital Casio G-Shock yang layarnya bisa ngomong. Bawa tas berisi minyak pijat, termos teh manis, dan ekstrak jamur psikedelik. Di lobi hotel, gue ngomong ke resepsionis. Maaf, kami dari komunitas pijat Sadar Rasa. Direkomendasiin Bang Rahmat untuk bantu terapi relaksasi teman-teman orasi. Resepsionis ngetik sebentar. Tik, tik, tik. Lalu manggut. Saya panggilkan office boy buat bantu antar ke kamar ya, Bang. Kami pun naik lift bareng office boy. Wangi parfum mahal kecium dari dinding lift. Ding! Lantai 14. Kami sampai di depan kamar 1407. Tok tok tok. Ada terapis dari komunitas Sadar Rasa, Bang. Kunci kamar dibuka dari dalam. Klik. Kami masuk. Suara AC nyiur. Tempat tidur 2, kasur empuk. 2 cowok muda langsung menyapa. Assalamualaikum. Suara mereka lembut. Pasti mereka juga netra. Leo dan Ilham. Gue mijat Leo. Monty mijat Ilham. Sambil mijat, telinga kami tajam mendengar. Bro, kita beneran lolos ke Bali ya, kata Ilham. Iyalah, semua akomodasi ditanggung. Bahkan uang saku 2 juta per orang, kata Leo. Gue dan Monty saling diam. Tapi di antara jari-jari kami berbicara pakai kode. 3 tekanan di pundak, itu kode. Tunggu mereka lengah. 2 putaran pijatan di pergelangan tangan, kode. Siapkan teh. Tapi kali ini, Monty gak bawa teh biasa. Dari termosnya, dia tuang 2 cangkir kecil, isi cairan gelap kekuningan, dari ekstrak jamur psikedelik yang dia sempat jemur sendiri di belakang rumah tetangga. Monty berdiri sambil membawa termos kecil dan 2 gelas plastik transparan. Wajahnya serius, tapi senyumnya licik. Bang Leo, Bang Ilham, ini kami bawakan jamu khusus, katanya. Buat apa? Tanya Ilham. Jaga-jaga aja, Bang, namanya juga Bali. Siapa tahu nanti digoda mbak-mbak pijat plus-plus, kata Monty sambil ngakak. Leo dan Ilham ikut tertawa kecil, geli. Hahaha, masa iya sih? Biar kuat, Bang. Ini bukan sembarang teh. Ini jamu kuat racikan Madura yang udah dicampur akar-akaran, rempah, sama jamur hutan. Jamur apa? Tanya Leo, penasaran.
gue ikutan nimbrung jamur tai kebo, Bang. Tapi udah diekstrak. Gak ada baunya. Rasanya kayak teh manis biasa. Tai kebo. Ilham nyengir. Bukan tainya, Bang. Jamur yang tumbuh di atasnya. Di Eropa namanya Psilocycubensis, biasa disebut magic mushroom. Punya zat aktif psilocin, yang di dalam tubuh berubah jadi psilocin. Pengaruhnya ke otak bisa bikin penglihatan aneh, waktu jadi lambat, suara kayak nembus kepala. Leo dan Ilham saling lirik. Wajah mereka antara ngeri dan penasaran. Tapi aman kok. Cuma, kalau ada trauma lama, bisa kebuka. Tapi tenang, gua mijat. Monty ngawasin. Mereka terdiam sebentar. Lalu Ilham ngomong duluan. Udah, cobain aja, Le. Siapa tahu badan seger, tenaga mantap. Leo angguk. Gas. Kami tuang jamu itu ke gelas. Uapnya harum, paduan jahe, gula aren, dan sesuatu yang samar, yang asing. Glek, glek. Mereka minum sambil bersandar di ranjang. Kami mulai mijat bahu mereka, lambat, ritmis, hampir seperti irama mantra. 2 menit. 5 menit. Wajah Leo mulai merah. Mon, gua ngeliat bunga matahari di kamar hotel. Ilham ketawa sendiri. Hahaha. Kenapa kepala Kak Buto jadi kambing? Leo berdiri, lalu jatuh terduduk. Gua bisa dengar warna. Warna apa, Bang? Tanya Monty. Biru. Biru tuh suaranya kayak suara ibu waktu gua masih kecil. Ilham mulai nyanyi lagu anak-anak sambil nangis. Balonku ada 5A. Tak lama kemudian, badannya limbung, dan mereka berdua. Zet zet zet, zet zet zet. Terlelap. Muka damai. Tapi napas berat. Efeknya dalam. Gue dan Monty langsung ambil tas mereka masing-masing. Gue cek tas Leo, Monty geledah tas Ilham. Kami keluarkan satu persatu. ID card lomba, fotokopi KTP, itinerari keberangkatan, formulir pendaftaran lomba, sertifikat penyisihan daerah, dan sebuah map coklat berisi surat undangan resmi. Gue buka kamera belakang Pixel 6a. Monty pakai iPhone 13 Pro-nya. Kami aktifkan aplikasi Google Lookout dan Google iStudio. Scanning. Suara AI dari Pixel bacain data. Nama, Leonardo Baskara. Lahir, 1998. Peserta final orator netra. Tanda pengenal resmi panitia. Tanda tangan, valid. iPhone Monty bacain isi formulir Ilham,
Nama lengkap, Ilham Mulyana. Lolos penyisihan Jakarta Timur. Surat pengantar dari komunitas netra berbicara. Kami langsung simpan hasil foto, kirim via Bluetooth ke laptop kecil gue. Jam 2 dini hari, kami turun ke bawah, keluar hotel. Naik ojek ke tukang fotokopi langganan di dekat kontrakan. Namanya Moto Fotokopi, yang biasa bikin legalisir STNK bodong. Mas, scan dokumen ini, edit foto jadi foto wajah kami. Tapi jangan ubah nama. Nanti kami tempel stiker braille di atasnya. Biar gak dicurigai. Mas Moto senyum. Kayak biasa ya? Iya. Cepet ya? Gua bayar 2 kali lipat. 15 menit kemudian, kami udah pegang ID card baru. Kami pulang ke hotel. Masih jam 4 pagi. Leo dan Ilham ngorok dalam tidur, mulut nganga. Kami pakai baju mereka. Kenakan ID card yang udah diubah. Masukkan kembali semua barang ke tas Leo dan Ilham, kecuali dokumen penting yang udah kami fotokopi. Pagi harinya, tok tok tok. Panitia datang ke kamar. Leo? Ilham? Sudah siap ke bandara. Gue berdiri, tongkat putih di tangan. Siap, Kak. Monty mengikuti dari belakang. Tas kami udah siap. Panitia tersenyum. Wah, kalian semangat sekali. Yuk, kita turun. Kami masuk lift. Di dalam hati, gue berdoa. Ya Tuhan, jadikan kebohongan ini jadi petualangan. Lobi hotel terang benderang. Kami dijemput minibus rombongan komunitas. Beberapa peserta lain menyapa, kami jawab seperlunya. Dan dalam waktu tak sampai 2 jam, pesawat kami lepas landas ke Bali. Dengan tiket resmi, dengan identitas palsu, dengan keyakinan penuh bahwa absurd adalah jalan hidup. Kami duduk di baris tengah. Di kanan gue, ada ibu-ibu dari komunitas Lombok yang sibuk ngunyah biskuit. Di kiri Monty, ada cowok Kalimantan yang suaranya kayak penyiar radio, nyanyi kecil pakai suara falsetto. Pelan, Mon. Jangan terlalu banyak ngomong, bisik gue. Tenang. Gua udah latihan logat Jakarta Timur, balas dia. Pramugari datengin kami. Minumannya mau apa, Kak? Teh manis hangat, jawab gue. Jus jeruk, kata Monty. Pramugari nyengir. Oke, Kak Leo. Kak Ilham. Kami saling lirik. Nama baru kami terdengar lucu di telinga sendiri. Pesawat naik ke atas awan. Langit jadi kapas. Matahari pagi nyengir dari jendela.
Di kepala gue ada lagu Reality Club, Dancing in the Breeze Alone. Lalu, gue sadar. Kami beneran sedang kabur. Bukan dari hukum, tapi dari kehidupan yang terlalu datar. Dari kamar sempit kontrakan yang dindingnya lembab. Dari masa lalu yang cuma ngasih luka dan cemooh. Kami menuju Bali. Menuju absurditas yang baru. Menuju kemungkinan bahwa jadi orang lain kadang lebih masuk akal daripada jadi diri sendiri. Langit sore itu seperti lupa caranya marah. Langit yang merah jambu, sedikit abu, dan angin yang membawa bau daun jambu jatuh dari pohonnya. Di terminal kedatangan di Bandara Ngurah Rai, dua sosok berdiri, satu berkepala botak dengan topi merek Ocean Pacific, satu lagi dengan rambut aut-autan dan mata yang kosong tapi penuh arah. Mereka adalah Butho dan Monty. Dua tukang pijat tunanetra yang hari ini bukan tukang pijat. Hari ini mereka adalah pemenang lomba pidato nasional, setidaknya di atas kertas fotokopi hasil scan yang mereka cetak di warung depan. Monty membetulkan letak topinya. Tuh, lu yakin kita bisa lolos screening panitia? Mon, panitia gak akan berani curiga sama kita. Kita ini simbol ketulusan. Tunanetra, pecinta lingkungan bawa tongkat, ngomongnya lambat. Itu udah kayak paspor ke surga. Mereka naik ke bus menuju acara komunitas tunanetra di Bali. Di dalam bus, mereka tidak tidur. Hanya memejamkan mata yang memang sudah tidak melihat, lalu bicara pelan soal strategi, jangan terlalu pintar, tapi jangan terlalu bodoh. Jangan terlalu aktif, tapi jangan diam total. Seimbang seperti suhu ruang. Sesampainya di lokasi acara, sebuah hotel dengan ornamen Bali yang berusaha terlalu keras, mereka langsung disambut panitia. Disuruh duduk. Dikasih teh manis. Dikasih name tag dengan nama palsu yang mereka pilih malam sebelumnya, Leo dan Ilham. Di malam pertama, ada sesi perkenalan. Mereka berdiri, memperkenalkan diri dengan suara lirih penuh vibrato, suara yang dilatih dari mendengar khutbah Jumat dan drama radio. Nama saya Leo. Saya dari komunitas tunanetra Mandiri Abadi. Kami percaya bahwa suara hati lebih terang dari mata yang melihat. Tepuk tangan. Beberapa menangis. Salah satunya panitia. Monty berbisik ke Butho, "Tuh, kita keterusan gak nih?" Butho jawab, "Ini baru awal. Surga palsu ini baru mulai buka pintu." Bagian kedua. Malam kedua. Udara makin dingin. Suara jangkrik kayak lagi gelar konser orkestra alam, alat musiknya daun, ritmenya semesta. Monty dan Butho duduk di pojok aula, dekat dispenser yang galonnya udah ngedrop. Tiap ditekan,
cuma ngeresek kayak napas terakhir dinosaurus. Mereka pura-pura ngobrolin strategi tim, padahal otaknya lagi mikir keras. Gimana caranya kabur dari pembukaan acara yang gak kelar-kelar? Tuh, gua lapar lagi, bisik Monty. Jangan bilang nasi padang lagi. Enggak. Sekarang gua pengen yang anget-anget, dingin-dingin, yang ngebangunin otak. Kopi yang double shot, Mon. Yang bisa nendang kesadaran. Mereka berdiri pelan, lalu melipir ke lobi hotel. Seorang petugas hotel, mungkin Obe, mungkin dewa penolong berkemeja safari, nyamperin. Suaranya pelan, sopan. Mau kemana, Pak? Acara masih berlangsung. Monty bisik, hampir kayak mantra. Mas, kami butuh ke tempat yang agak sepi. Nyari yang anget-anget, dingin-dingin. Tapi bukan teh. Kami komunitas kontemplatif. Biasa ngopi kalau lagi gelisah. Petugas itu diam. Lalu angguk pelan. Saya ngerti maksudnya. Ada satu tempat. Kedai kopi kecil. Namanya Iris Cafe. 2 blok dari sini. Saya antar pakai motor hotel. Gak usah ribet. 15 menit kemudian, mereka udah duduk di pojok Iris Cafe, dekat dinding berlumut yang wanginya kayak nostalgia dan kayu manis. Monty cium aromanya dalam-dalam. Ini dia surga kecil di dunia yang terlalu banyak seminar. Seorang barista menghampiri mereka. Namanya Dito. Begitu dia memperkenalkan namanya. Wajahnya tenang, tapi matanya kayak nyimpen banyak cerita. Selamat datang di Iris Cafe, katanya lirih. Kami punya menu spesial hari ini. Iris Cafe pakai Redbreast 12 sir. Disajikan dengan krim yang dikocok manual, gula palem cair, dan kopi single origin dari Flores. Kami sebut ini kebangkitan kedua. Monty dan Butho menggaruk kepala seolah mengerti padahal bingung. Tanpa kata, mereka angguk pelan. 2 gelas disajikan dalam cangkir kaca transparan, hangat di tangan, dan mengeluarkan aroma yang bisa bikin seminar motivasi runtuh dalam 2 teguk. Butho nyeruput double shotnya, tanpa gula, tanpa alasan. Monty membiarkan krimnya menyentuh bibir dulu, lalu meneguk pelan. Ada rasa manis, hangat, dan bisikan masa lalu yang terlalu sopan untuk diabaikan. Seorang pelayan lain ngedekat. Muda, suara kalem, dan tampaknya peka. Dia nguping dikit obrolan mereka soal susahnya nyelundupin kopi ke venue. Pelayan itu bisik. Kalau Bapak mau bawa rasa ini pulang, mungkin bisa coba permen ini. Dari Swiss. La Grande Swiss Chocolate Whiskey Truffle. Dalamnya ada hint whisky.
Kalau digigit, hangatnya langsung nyambar kayak mantan. Tapi kecil bisa diselipin. Butho senyum kecil. Permen whisky Swiss. Cocok. Simbol peradaban yang bisa disedot. Mereka beli 2. Monty nyimpen buat bekal. Butho langsung masukin ke kantong. Lalu mereka pulang. Dengan nafas lebih segar dan otak sedikit bergetar. Siang ketiga. Di sela keramaian workshop, Resti, netra cerdas dari Makassar, penyair religi dan semi panitia, ngeliatin peserta dari pojok tenda. Matanya low vision. Kalau dekat, bisa lihat samar-samar. Tapi kalau jauh, cuma siluet. Dari jarak beberapa meter, dia lihat 2 sosok yang gak familiar. Yang satu botak, suka pakai topi Ocean Pacific. Yang satu lagi rambutnya aut-autan tapi wibawa. Suaranya belum pernah dia dengar. Aneh. Dia buka data peserta di smartphone Android-nya menggunakan screen reader-nya. Ada voice note, Leo dan Ilham di daftar resmi. Resti pun maju pelan, nyamperin salah satu dari mereka yang lagi diam, ngemut sesuatu. Mas, maaf ya. Boleh kenalan? Saya Resti. Saya belum pernah dengar suara Mas sebelumnya. Mas dari komunitas mana, ya? Butho kaget dikit. Permen whisky Swiss yang lagi diemut langsung digigit sampai gigi depannya nyaris ikut bunyi. Diteken. Ditekan. Ditelan. Dia lep jidat pelan, terus nyusun suara kayak mau buka TED-Talk. Saya dari komunitas netra semi tradisional kontemplatif organik. Resti agak mengerutkan dahi. Wah, baru denger. Fokusnya apa ya, Mas? Butho mikir sejenak. Dia nyari kata. Bukan dari buku, tapi dari sisa rasa kopi, permen, dan kenekatan hidup. Komunitas kami tuh kayak embun. Embun, Mas? Iya. Gak pernah dipanggil, tapi selalu datang. Gak ribut, tapi numpang hidup. Kami percaya suara hati lebih nyaring dari tepuk tangan. Resti diam. Bingung, tapi penasaran. Kami tuh latihan batin. Tapi bukan batin dalam, batin luar yang nyoba masuk ke dalam. Lewat pintu spiritual yang gak berbunyi. Wah, latihannya simpel. Jalan kaki tanpa arah, tapi niat. Meditasi sambil ngitung detak nyamuk. Atau nyeduh teh tanpa air. Resti makin ngangguk. Walau matanya mulai nyari pegangan logika. Dan kami percaya, kebutaan bukan kegelapan, tapi penerangan yang belum disadari. Ibarat lilin. Kalau kebanyakan malah panas.
Iya juga, ya. Makanya kami jarang tampil. Karena penampilan jebakan dunia. Resti senyum. Giginya tampak rapi dan meresah. Mas luar biasa. Saya jadi pengen belajar tentang komunitas Mas. Butho senyum kalem sambil nyengir tipis ke arah semesta. Pelajari embun, Neng. Karena embun gak ngajak tapi hadir. Resti pun pamit. Wajahnya berbinar. Hatinya bingung. Otaknya bergetar. Sementara itu, dari balik pot bunga, Monty muncul pelan-pelan. Mon, gua gak tahu tadi gua ngomong apaan. Monty nahan ketawa. Yang penting lu gak kegep. Malam api unggun. Kode lokasi. Area lapangan terbuka, dengan panggung kecil dan api unggun setinggi bahu. Kode waktu, malam hari. Kode suasana, hening dengan latar suara api meletup dan jangkrik beriringan. Malam itu giliran setiap komunitas naik ke panggung, diminta menyampaikan orasi soal kontribusi netra dalam menjaga lingkungan hidup. Panitia duduk manis. Peserta tegang. Mikrofon berdiri di tengah panggung seperti tiang bendera yang belum dikibarkan. Angin laut Bali mengusap tengkuk. Senter-senter kecil menari di antara kursi penonton, membentuk rasi bintang palsu di bumi. Suara panitia. Selanjutnya, dari Jakarta, Saudara Leo akan menyampaikan orasinya mengenai lingkungan hidup dan masa depan yang buta. Langkah kaki. Pelan. Tapi pasti. Terdengar ketukan sol tebal dokmart kulit yang lama tak disemir. Butho, yang menyamar sebagai Leo, melangkah maju. Ia mengangguk pelan, walau tak tahu kemana mengangguk. Di tangannya, selembar kertas yang kosong. Hanya sebagai properti. Butho. Sahabat-sahabatku yang tidak melihat, tapi melihat lebih dalam. Kita hidup di zaman plastik. Bukan hanya kantong belanja, tapi juga senyuman tetangga, janji-janji pejabat, dan bahkan ikan di lautan kini ikut menjadi plastik. Hening. Angin berhenti. Hanya suara laut yang menggulung, seolah juga sedang merenung. Butho, lanjut, suaranya menggetar-getar, seperti amplifier tua. Saya tidak bisa melihat wajah kalian, tapi saya bisa mencium bau kebusukan dunia. Karena penciuman adalah kunci untuk mencium kebenaran. Dan saya mencium bau busuk perubahan palsu. Tepuk tangan. Pelan. Lalu meledak. Seorang peserta asal Makassar menitikkan air mata atau minyak telon. Tidak jelas. Panitia. Terima kasih, Saudara Leo. Selanjutnya, dari Jakarta juga, Saudara Ilham.
Kini giliran Monty. Topi Ocean Pacific-nya agak miring. Ia memegang tongkat lipat beroda di tangan kanan, mic wireless di tangan kiri. Langkahnya ringan, tapi suaranya meledak. Saudara-saudara, kita semua di sini karena satu alasan. Kita nggak bisa lihat. Tapi justru karena itu, kita tahu apa itu terang. Karena kita selalu hidup di baliknya. Tongkat berodanya menggelinding lembut di lantai panggung. Grosor. Glosor. Monty berjalan ke kiri, ke kanan, seolah-olah mengukur lebar hati audiens. Kalau bumi ini ibu kita, maka kita udah jadi anak durhaka. Kita gali perutnya, kita potong rambutnya, kita kotori air susunya. Tepuk tangan. Beberapa orang berdiri. Tapi Monty belum selesai. Ia menarik napas dalam. Tarikan napas itu panjang. Seolah-olah akan memuntahkan kalimat paling pamungkas sepanjang sejarah konferensi komunitas tunanetra. Ia membuka tangannya lebar. Lalu, suara pelan muncul dari balik tirai gorden. Mas Ilham, itu, menghadap patung, Mas, bukan ke penonton. Monty tertegun. Lalu pelan-pelan memutar badan. Tetap elegan. Tetap percaya diri. Suara itu muncul lagi. Mas, maaf, itu settingnya juga kebuka. Hening. Lalu, dengan gaya sok elegan dan tolol, Monty mengangguk sekali. Menarik resleting celananya ke atas. Menepuk dadanya 3 kali seperti pahlawan. Dan meneruskan pidatonya dengan kalimat absurd. Kalau resletingku terbuka, maka begitu pula hatiku. Terbuka untuk kalian semua. Geger. Tepuk tangan seperti konser. Jennifer CMC menepuk jidat sambil tertawa. Lampu padam. Suara tepuk tangan dan ketukan tongkat saling bersahutan. Malam itu, panggung telah menyaksikan 2 orator paling absurd, tapi juga paling memikat. Kode lokasi, taman kecil dekat aula belakang. Kode suasana, sepi. Hanya suara nyamuk dan screen reader dari HP Resti. Resti duduk sendiri. Dia baru selesai buka data peserta. Dia curiga. Ada 2 suara yang gak sama terdengar di telinga Resti, Leo dan Ilham. Gak ada komunitas mereka dalam daftar resmi. Dan wajah mereka samar-samar aneh, mirip karakter Beavis and Butthead di MTV. Resti bisa melihat sedikit. Low vision. Kalau dekat, masih bisa baca gestur. Dan salah satu dari 2 orang itu, botak, kayak tuyul. Suka pakai topi merek Ocean Pacific. Itu si Monty.
Tapi yang dia dekati adalah Butho. Butho tiba-tiba nongol, duduk di sebelah Resti. Gak permisi. Bawa kacang rebus, ngupas, makan pelan. Butho, kau pernah lihat embun pagi, Neng? Resti, agak malas. HM. Butho, embun itu bening, bersih, kayak air mata yang gak sempet nangis. Dia ngumpet di ujung-ujung daun, pelan, gak minta diperhatiin. Tapi begitu matahari naik, dia hilang. Bukan karena dia salah, tapi karena dia gak punya kuasa. Yang punya kuasa ya Mentari, Neng. Mentari yang kadang sok suci, padahal juga bawa panas. Resti, terdiam. Napas pelan. Butho, aku sering mikir organisasi itu juga gitu. Ada banyak embun di dalamnya. Orang-orang jujur, lurus, PK, tapi disapu mentari-mentari palsu. Resti, kaget, nadanya lirih. Kamu tahu dari mana? Butho, ketawa pelan. Aku Butho, Neng. Bukan buta. Aku bisa lihat dengan telinga. Bisa rasa lewat dada. Dan kadang-kadang, aku ngerti. Siapa yang pernah luka? Dan siapa yang cuma nyembunyiin luka di balik ID card-nya? Resti, coba tegar, tapi suaranya pecah. Kamu gak kenal aku. Butho, enggak. Tapi aku kenal rasa itu. Rasa kecewa yang gak bisa diketik di laporan kegiatan. Rasa jengah sama sistem yang cuma bener di spanduk tapi busuk di perutnya. Diam. Butho, kau embun, Neng. Dan aku cuma kabut pagi yang doyan makan kacang. Terdengar helaan napas panjang dari Resti. Lalu suara kulit kacang dikupas. Sunyi, tapi hangat. Sunyi, tapi terasa benar. Resti berdiri perlahan, tubuhnya bergoyang sedikit seperti daun yang enggan lepas dari ranting. Ia menghela napas panjang, seret, seperti aroma kopi pagi yang telat diminum. Butho, suara berat tapi lembut, seperti tumpukan bantal dipeluk. Lu, kayak lagu lama yang lupa diputar. Capek banget, ya? Resti, setengah berbisik. Iya, capek kayak lampu taman yang dipaksa nyala walau listriknya ngambek. Ngurusin acara, ngatur suara, ngelus ego-ego bersayap. Tidur. Hah. Mimpi aja kayaknya udah malas mampir. Butho, sambil gerak-gerakin jari kayak pianis bayangan. Kalau gitu, sini,
gue bantu nyalain ulang saklarmu yang kebakar. Pakai metode pijat bercahaya. Resti. Nyengir setengah, nada genit absurd. Pijat bercahaya? Lu pikir gue lentera? Terakhir gue dipijit, itu sama tukang urut nenek gue. Dan itu pun, gue masih percaya Santa Claus. Butho. Tiba-tiba duduk lebih tegap, suaranya pelan kayak uap teh naik ke hidung. Resti. Tangan gue ini bukan tangan biasa. Ini tangan yang bisa denger napas. Tangan yang paham mana pegal, mana patah hati. Resti. Nada mulai lembut, tapi tetap nakal. Tapi pijat cowok tuh, suka nggak tahu diri. Awalnya bahu, terus ngide ke semesta yang nggak disepakati. Butho. Tertawa pelan, absurdnya mulai merangkak. Gue bukan cowok. Gue adalah pijakan suara yang hanya muncul pas lu ngebatin. Aduh. Resti. Berdiri, pelan. Suaranya mulai turun 1 oktav, lebih dekat, lebih mendesis. Lu tahu, ada yang lebih nikmat dari tidur nyenyak? Tidur abis dipijit sama orang yang gak kita tahu niatnya. Tapi kita pengen tahu, lewat punggung. Butho. Resti. Membungkuk, bisikannya kayak bisikan hujan pertama di musim kering. Kamar gue, 320. 15 menit. Kalau nggak datang, pintunya gue kunci. Dan gue akan memijit diri sendiri sambil nangis, pakai minyak telon. Resti pergi, langkahnya pelan, menyisakan jejak aroma lavender campur tawar menanti. Menjelang pukul 2.30 dini hari, pintu kamar 320 terbuka pelan. Butho keluar dengan langkah seperti habis nari dengan angin. Ia tidak tergesa, tidak lambat. Hanya penuh. Tangannya masih hangat. Kaos kakinya sedikit melorot. Di lehernya ada bau yang bukan parfumnya. Ia menoleh sejenak ke dalam kamar. Lalu menutup pintu. Seperti menutup buku puisi yang belum selesai dibaca. Pelan. Langkahnya ringan. Seperti baru saja melepaskan sesuatu yang bukan beban. Tapi juga bukan kesenangan. Di dalam kamar, lampu tidur menyala temaram. Resti tertidur pulas. Wajahnya damai. Senyum tipis masih tergantung di bibir. Tubuhnya terlentang, tanpa sehelai benang pun. Hanya selimut putih hotel menutupi. Tapi aura tubuhnya seperti habis pulang dari surga yang dibisikkan pelan-pelan. Di meja kecil sebelah ranjang, sebuah botol minyak lavender terbuka, dan tisu basah berserakan. Kadang, keintiman tidak butuh pengakuan. Kadang,
Pijatan adalah bentuk paling jujur dari bahasa tubuh. Dan malam itu, di kamar 320, yang terbuka bukan hanya resleting, tapi kemungkinan pagi setelahnya. Pagi merangkak masuk pelan melalui celah gorden hotel yang tak ditutup sempurna. Cahaya membelai pipi Resti yang masih tertidur, seperti ibu yang membangunkan anaknya dengan kecupan sinar. Jam digital di samping tempat tidur berkedip, pukul 6.07. Di luar, dunia mulai bergerak. Suara sandal kamar diseret, sendok bergesek di piring. Dan seseorang di lorong bersin 3 kali berturut-turut. Resti membuka mata perlahan. Masih diam. Matanya menyisir ruangan. Selimut masih rapi di atas tubuhnya. Lavender masih menggantung samar di udara. Tisu-tisu basah telah mengering jadi bukti yang pasrah. Ia menoleh ke sisi tempat tidur yang kosong. Lalu tersenyum tipis. Tangannya meraba sisi ranjang. Mendapatkan sebuah benda kecil. Kulit kacang rebus, kering, dingin. Tapi terasa hangat seperti kenangan yang belum mau hilang. Resti duduk, meraih HP-nya. Screen reader mulai bicara. Satu pesan baru dari Butho. Ia membuka. Isi pesannya hanya satu baris. Terima kasih sudah membuka pintu. Bukan cuma yang di kamar. Resti terdiam. Napasnya naik turun, seperti sedang menimbang sesuatu yang tak bisa ditimbang dengan logika. Ia balas dengan suara pelan. Lu kayak suara di dalam mimpi yang gak bisa disalin, tapi juga gak bisa dilupain. HP-nya diam. Tak ada balasan. Dan mungkin memang tak perlu ada. Ia berdiri pelan. Melangkah ke kamar mandi. Membasuh wajah. Menatap cermin. Seseorang di dalam cermin itu tersenyum. Resti. Tapi juga bukan Resti yang semalam. Efek jamur yang baru menghilang. Yang tidak disadari siapapun, dua peserta asli, Leo dan Ilham, masih terkapar di kamar hotel mereka di Jakarta. 3 hari lalu, mereka dipijat oleh 2 orang tukang pijat yang menawarkan jamu kuat buat jaga diri di Bali. Padahal itu bukan jamu. Itu teh magic mushroom. Campuran silocin liar dari kebun vertikal apartemen Teh Serai, Madu Manuka kadaluarsa. Efeknya? Karena tubuh Leo dan Ilham sedang lelah, usai pelatihan orasi seharian, ditambah tekanan darah rendah dan pijatan refleksi ala Butho yang justru mengaktifkan saraf parasimpatik, mereka berdua bukan hanya halu. Mereka terbang. 3 hari. Dunia mereka berputar seperti komedi musikal.
Leo mendengar suaranya sendiri jadi burung gereja. Ilham melihat braille di kitab sucinya berubah jadi lirik lagu pamungkas To The Bone. Dan hari ini, tepat 3 hari kemudian, efek itu perlahan mereda. Pagi suram ruang panitia. Zoom meeting mendadak masuk ke laptop panitia. Resti yang masih mengenakan baju panitia buru-buru duduk. Mbak Resti, kami Leo dan Ilham. Kami peserta asli. Wajah pucat. Rambut berantakan. Kaos hotel. Mereka masih gemetar. Kami dibius 2 orang yang ngaku tukang pijat. Mereka bawa ID kami, terus ikut lomba. Kami baru sadar barusan. Setelah 3 hari kayak di opera sabun Jepang. Panitia panik. Resti menatap layar. Matanya membidik 2 nama di daftar hadir, Leonardo Baskara dan Ilham Mulyana. Ia tahu siapa yang pakai nama itu. Ia keluar ruangan. Tangannya gemetar saat membuka HP. Ia merekam voice note. Parkiran hotel 8 menit sebelumnya. Butho dan Monty jongkok di bawah pelang, dilarang merokok. Tapi mereka tetap merokok. Wajah mereka tegang. Peluh dingin. Baju mulai bau kopi basi dan parfum yang terlalu mahal. HP bergetar. Voice note dari Resti. Butho, Monty, kalian ketahuan. Panitia lagi cari. Jangan balik ke kamar. Gue bantu, tapi kalian harus cabut sekarang juga. Monty panik. Wah. Hah. Tiba-tiba. Weh, bro. Lah kalian di sini. Dito. Barista Iris Coffee. Pria Bali yang selalu wangi vanilla latte dan suaranya kayak DJ galau jam 2 pagi. Loh, kalian yang kemarin pesan kopi item 2, terus muntah di pot bunga, kan? Monty berdiri. Saya butuh kopi dan tempat sembunyi dari sistem. Dito tertawa. Anjir. Kalian tuh absurdnya kebangetan. Lalu ia melihat jam tangannya. Gila, pas banget. Gue baru abis antar 2 turis Jepang balik ke hotel. Gue ngojek juga sekarang, sambilan jadi guide. Dunia sempit, ya? Butho mengangguk. Dunia sempit, tapi aroma ketakutan kami luas. Dito tertawa makin keras. Mobil gue di depan. Mau gue antar ke Iris Coffee. Dalam mobil. Suara AC. Bau kulit sintetis. Monty masih gemetar. Butho melipat tangan. Kalau ditangkap, kita bilang aja kita pengamat orator dari dimensi lain. Voice note baru masuk.
Gue udah hubungi temen gue. Namanya Cici. Dia punya panti pijat di Ubud. Dia siap nampung kalian. Patrick, tukang ojek pribadinya, bakal jemput di Iris Cafe. Monty bingung. Apakah SpongeBob ikut juga? 10 menit kemudian, mereka duduk lagi di bangku favorit, dekat rak majalah Playboy bekas dan boneka Iron Man tanpa kepala. Monty pesan kopi, padahal dia gak tahu warnanya. Motor datang. Patrick, jaket kulit, kacamata hitam, malam pun tetap dipakai. Butho. Monty. Saya Patrick. Kita ke Ubud. Resti aksi diam-diam. Resti naik ke kamar Butho dan Monty. Kuncinya sudah ditaruh di Iris Cafe, diantar via Dito, atas permintaan Butho lewat voice note. Ia mengumpulkan barang mereka, topi Ocean Pacific, 1 pak Durex, ransel dengan label nama event acara. Semuanya ia masukkan ke kantong goodie bag biru. Mas Dito, bisa antar kunci ke panitia? Bilang aja Leo dan Ilham check out lebih awal. Siap. Demi kemanusiaan absurd, saya antar. Panti pijat Cici. 2 hari berlalu. Sunyi dan nyaman. Bau lavender, suara angin, dan jam dinding berdetak setiap setengah jam. Butho banyak tidur. Monty bantu-bantu nyapu, tapi sering nyapu ke arah tembok. Cici, pemilik panti pijat, tunanetra, paruh baya, tapi auranya awet muda dan hangat. Ia memperhatikan Monty. Kamu kayak teko air panas. Di luar biasa, tapi dalamnya hangat. Monty nyengir. Saya kayak kopi mbak, kalau kelamaan diem, jadi dingin. Hati Cici pun bergetar. Tapi Monty jual mahal. Tapi mau. Jakarta, seminggu setelah pelarian absurd dari Bali. Sore turun pelan-pelan, seperti daun jambu yang malas jatuh ke genteng kontrakan. Udara lembab. Tikar digelar. Di atasnya, 2 tubuh rebah seperti sepasang jangkar yang lelah menahan badai. Butho, mengenakan kaos dalam dan celana pendek garis-garis, duduk bersila menghadap dinding kosong. Di hadapannya, sebuah ponsel piksel tersangga dengan buku Kebijakan Sosial Era Revolusi Industri 4.0 yang tak pernah dibaca. Layar menyala. Resti muncul di sana, duduk di kursi plastik dengan pencahayaan seadanya, rambut dikuncir asal, memakai hoodie biru tua bertuliskan Smash the Ablaze. Butho, kata Resti. Resti. Tak ada jeda musik. Tak ada efek transisi.
Hanya kesunyian dua kota dan sinyal yang kadang ngos-ngosan. "Kenapa kamu diem?" tanya Resti. "Aku lagi ngerasain kamu lewat suara," jawab Butho pelan. "Kamu dapat 2, soalnya. Suara dan samar-samar bisa lihat wajahku, kan?" Resti tergelak. "Lah kok jadi iri? Ya gak adil, Tres. Aku cuma dapat 1 suara. Padahal orang tunanetra total itu bisa menikmati rindu lewat 3 hal: suara, aroma tubuh, dan sentuhan hangat kulit. Tapi ini video call. Cuma 1. Nggak fair." Resti mencondongkan wajahnya ke kamera. "Ya udah. Kamu udah pernah ketemu aku. Berarti total kamu dapat 3. Suara, aroma tubuhku, dan sentuhan kulit waktu kamu salamin aku dulu. Jadi kamu udah unggul, Butho." Butho memiringkan kepala. "Tapi waktu itu aku grogi. Yang aku hirup malah aroma minyak kayu putihku sendiri." Resti tertawa pelan. "Tapi waktu itu aku pakai parfum beneran loh. Bukan minyak." "Serius? Wangi apa?" "Parfum branded. Namanya Well Jasmine on the Neck of an Optimist." "Wah, panjang amat. Tapi indah. Parfum yang sama yang kupakai sekarang." Butho mengangkat hidung, lalu tertawa miris. "Cuma samar, Res. Video call nggak bisa ngasih wangi. Tapi bisa ngasih tawa dan rindu. Kalau nanti kita ketemu lagi, jangan langsung ngomong, ya." "Hah? Kenapa?" "Aku mau nebak kamu dari aroma dan suhu tubuh. Aku bakal pakai parfum yang sama. Dan bawa jaket yang bisa kamu pegang lama-lama." Butho tersenyum, mengelus layar ponselnya pelan-pelan. Di sisi lain tikar, Monty yang tergeletak dengan posisi seperti huruf Y, memeluk iPhone 13-nya erat. Panggilan suara tersambung. Nama yang muncul, Cici Panti Pijat Ubud. "Monty," suara Cici terdengar dari speaker. "Kamu udah makan?" "Belum," jawab Monty. "Aku nelen rindu dulu. Baru cari nasi goreng." "Monty," suara Cici pelan, "kamu serius kangen?" "Kangen banget, Cici. Tadi aku ngendus bantal. Kirain ada sisa aroma kamu. Tapi ternyata itu bau iler aku." Cici terkekeh. "Kamu tuh aneh, ya. Aneh tapi niat. Cici, kamu perempuan pertama yang bikin aku rela belajar nyapu lantai." "Monty." "Iya? Kalau nanti kamu balik ke Ubud, kamu mau aku siapin apa?" "Cuma 1. "Apa?" "Kamu. Tapi versi yang pakai daster baby doll tipis, aroma bunga,
dan tangan hangat yang siap mijet sukma aku. Kamu inget aroma daster aku? Enggak. Tapi intuisi cowok goblok kadang bener. Cici tertawa lagi, tapi suaranya bening seperti air mata pertama. Aku tunggu, ya. Aku udah masukin ke kalender. Remindernya 3, suara ayam, suara angklung, dan suara kamu ngomong, Monty, kopi udah siap. Kalau kamu bisa nebak aku cuma dari aroma dan langkah kaki. Aku minta bonus anggur bir dingin dan pijatan sensual non personal. Mereka terdiam. Di ruang itu, suara mereka mengalun seperti 2 lagu dari radio berbeda. Tapi jujur. Tapi tulus. Tapi goblok. Di layar boothku, Resti menempelkan bibir ke kamera. Di telinga Monty, suara Cici menggumamkan lagu dari band indie Bali No Stress yang sering ia dengar di Spotify. Dan di antara tikar, kopi, dan kenangan, 2 tukang pijat yang sempat jadi orator palsu akhirnya benar-benar menjadi pemenang, bukan lomba, tapi rindu. Ya bukan siapa-siapa di formulir lomba, tapi di dada ada nama yang susah lupa. Kalau kamu dengar lagu ini, itu bukan ska, itu detak rindu sembunyi. Kalau kamu seduh kopi pagi, mungkin rasa asing itu sisa dari aku yang gak jadi. Butuh namanya, suka nulis dan ngemil rindu, tapi di naskah dia cuma karakter absurd yang malu. Cerita dibuat bukan buat sorotan, cuma semoga kamu yang sekarang si barista jelita bisa ketawa pelan. Kalau kamu dengar lagu ini, itu bukan beat, itu hati yang gak bisa mati. Kalau kamu lihat cermin di balik bar, mungkin ada bayang yang masih nyedumu. Diam-diam sabar. Kamar 320 itu bohong, tapi tangan gugup waktu ngetik itu sungguh. Semua yang absurd di naskah ini cuma cara gue bilang masih ada kamu di hari-hari. Cerita ini absurd, tapi jujur. Semoga kamu dengar, walau cuma sebentar. Kalau kamu dengar lagu ini, itu bukan saksofon, itu napas yang cari arti. Kalau kamu lupa siapa penulisnya, cukup tahu dia masih nunggu. Walau cuma lewat fiksi dan kacang rebus.